lagi nih sama aku. Hari ini kita akan membahas materi tentang penerapan konsep pendidikan Merdeka Belajar. Nah, sebelum masuk ke materi, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alfia Janita Sari dengan NPM A1C024047 dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Dengan dosen pengampuku Dr. Muhammad Kristiawan MPD dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Nah, setelah menonton video ini, nanti jangan lupa mengisi link evaluasi ya yang ada di deskripsi atau di kolom komen. Jangan lupa disimak ya videonya. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa sih itu Merdeka Belajar? Nah, kurikulum Merdeka Belajar adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada para peserta didik untuk mengatur dan mengembangkan cara belajar mereka secara lebih mandiri. Nah, kalau tadi ada pengertian dari Merdeka Belajar, sekarang kita lanjut ke pengertian konsep Merdeka Belajar. Konsep Merdeka Belajar adalah kebijakan terobosan yang diluncurkan Menteri Pendidikan kita, Nadiem Makarim, yang bertujuan untuk mengembalikan otoritas pengelolaan pendidikan kepada sekolah dan pemerintah daerah. Otoritas pengelolaan pendidikan diwujudkan dengan pengelolaan fleksibilitas kepada sekolah dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pelaksanaan dan mengevaluasi program-program pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Nah, baiklah, selanjutnya ada pelaksanaan konsep Merdeka Belajar. Yang pertama, menciptakan lingkungan pendidikan berbasis teknologi. Pengaruh teknologi pada lingkungan pendidikan tidak dapat terelakkan. Maka dari itu, hadirnya program Merdeka Belajar ini sebagai langkah awal yang strategis untuk menunjang lingkungan pendidikan agar lebih adaptif terhadap era revolusi. Yang kedua, kerjasama lintas pihak. Kerjasama lintas pihak yang dimaksud adalah suatu sekolah yang bekerja sama dengan sekolah lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kerjasama ini penting dilakukan di era teknologi ini untuk meningkatkan kesadaran dalam mengajar dan saling membantu dalam memperbaiki kemampuan dan sumber daya. Yang ketiga yaitu urgensi data. Kemendikbud memiliki andil dalam menyediakan sumber daya dan sarana unggul. Hal ini dilakukan untuk mendukung kebijakan yang dirancangkan seperti mempersiapkan guru dalam menghadapi sistem mengajar dengan menggunakan teknologi. Baiklah, selanjutnya ada komponen Merdeka Belajar. Yang pertama ada konstruktivisme. Komponen Merdeka Belajar yang berkaitan dengan cara siswa membangkitkan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua ada inquiry. Siswa mencari dan menyelidiki sendiri pengetahuan yang ingin diketahuinya agar rasa penasarannya bisa terjawab. Nah, yang ketiga ada bertanya. Siswa akan dibiasakan untuk berani bertanya mengenai materi pembelajaran, konsep, atau hal-hal lain yang tidak dipahaminya. Yang keempat ada learning community. Siswa tidak hanya bekerja secara individu saja, tapi juga bekerja sama dengan orang lain sehingga bisa saling bertukar ide dan pengalaman. Nah, yang kelima ada modeling. Komponen Merdeka Belajar ini yang berkaitan dengan cara siswa membangkitkan pengetahuan yang sudah ada pada dirinya sendiri. Yang keenam yaitu ada refleksi. Siswa mencari dan menyelidiki sendiri pengetahuan yang ingin diketahuinya agar rasa penasarannya bisa terjawab. Yang ketujuh yaitu ada authentic assessment. Siswa akan dibiasakan untuk berani bertanya tentang pembelajaran dan hal-hal yang tidak diketahuinya agar dia memahami materi sebelumnya. Nah, selanjutnya ada peran-peran guru terhadap Merdeka Belajar. Yang pertama, guru sebagai pendidik dan pengajar. Nah, yang kedua, guru sebagai mediator dan fasilitator. Yang ketiga, guru sebagai pengelola. Yang keempat, guru sebagai demonstrator. Yang kelima, guru sebagai pembimbing. Dan sebagai motivator, guru sebagai evaluator. Nah, dalam program Merdeka Belajar, guru dituntut untuk lebih aktif sebagai pelopor kesuksesan penerapan program tersebut.
Dengan peran-peran guru tersebut, diharapkan guru dapat mewujudkan program Merdeka Belajar dalam proses pembelajarannya. Selain itu, dibutuhkan juga kompetensi tambahan pada guru dalam program Merdeka Belajar ini. Nah, baiklah, sampailah kita di penghujung video. Nah, sebelum mengakhiri video ini, saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang telah kita bahas tadi. Nah, kesimpulannya itu secara keseluruhan, kurikulum Merdeka adalah langkah maju dalam sistem pendidikan Indonesia dengan memberikan kebebasan bagi guru dan siswa. Kurikulum ini memungkinkan pembelajaran yang lebih personal dan relevan. Namun, agar tujuan kurikulum Merdeka tercapai, diperlukan penanaman yang mendalam dari para pemangku kepentingannya, terutama guru, untuk memastikan implementasi yang efektif. Nah, baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini dan pada video kali ini. Nah, jangan lupa mengisi link evaluasinya ya, yang ada di deskripsi dan di komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!